Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, yang kedua adalah sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa di sini Bapak akan buatkan untuk tabelnya ya. Nah, sebelumnya trigonometri ini akan kita bagi menjadi 4 bagian ya, 4 kuadran. Nah, di sini Bapak buatkan ya. Ada 4 bagian yang nanti akan kalian pelajari. Nah, ini. Baik. Yang pertama, sisi sebelah sini ini adalah kuadran ya. Jadi dibagi 4, makanya kita sebut sebagai kuadran. Nah, bagian sini kuadran 1 ya. Kuadran 1, kemudian kuadran 2 sebelah berlawanan arah jarum jam ya. Pemberian namanya, kemudian kuadran 3 bagian bawah kiri, dan kuadran 4 bagian bawah kanan. Baik anak-anak sekalian, untuk kuadran 1 ya, kuadran 1 itu rentangnya dari 0 derajat, ini misalkan sudut alfa, sampai 90 derajat ya, itu kuadran 1. Jadi dari sini sampai sini itu kuadran 1. Besar sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kita berpindah ke kuadran 2. Kuadran 2 ini dari lebih dari 90 derajat ya, sampai 180 derajat. Oke, jadi dari sini, dari sisi tegak ini ke kiri ya, ke kiri lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat itu adalah sudut untuk kuadran 2. Oke. Kemudian kuadran 3 berapa? Lebih dari 180 derajat ya, sampai sini 270 derajat itu ya. Nah, ini kuadran 3 besar sudutnya. Jadi nanti kalian bisa menentukan nih, nanti kalau misalkan besar sudut 225 derajat adanya di mana nih? Ada di kuadran berapa? 3 gitu ya. Nah, makanya kita harus pelajari dulu nih pembagian kuadran. Baik, kemudian yang terakhir kuadran keempat itu berarti lebih dari 270 ya. Ini sudutnya sampai 360 derajat. Baik, ini adalah pembagian sudut untuk kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang ini yang kedua yang harus kalian ketahui. Kemudian sekarang yang ketiga, untuk nilai trigonometri ya. Untuk nilai trigonometri di kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini nilai sin, cos, tangen dan kebalikannya itu semuanya bernilai positif ya. Semuanya positif. Oke. Jadi nilai sin, cos, tangen dan kebalikannya untuk di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Gitu ya. Kemudian untuk kita pindah ke kuadran 2. Di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin saja ya. Sin dan kebalikannya ya, sin dan kosekan ya.
Jadi di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sin dan balikannya. Yang lainnya nilainya negatif. Paham maksudnya? Paham, Pak. Nanti kita akan bahas contoh soalnya ya. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan balikannya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos, kosinus dan balikannya. Ini ya, anak-anak bisa dihafalkan ini kira-kira. Jadi Bapak ulangi, kuadran 1 itu semuanya positif, sin, cos, tangen dan balikannya semuanya selalu positif ya. Kemudian untuk kuadran 2 yang positif hanya sin dan balikannya. Kuadran 3 yang positif hanya tangen, yang lainnya nilainya negatif ya. Kemudian kuadran 4 yang positif hanya kosinus. Jelas ya anak-anak ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke sudut-sudut istimewa ya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan untuk sudut istimewa pada kuadran 1 ya. Kuadran 1 tadi besar sudutnya berapa? Dari 0 sampai 90. ya. Sini sin, cos, tangen. Nah, baik. Sini trigonometri, sini sudutnya ya. Sudut istimewa itu dimulai dari 0 derajat. Ya. Kemudian 30 derajat. Kemudian 45 derajat. Kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Ini untuk kuadran 1 ya. Untuk kuadran 2 nanti tinggal kalian kalikan jumlahkan ininya. Jadi kuadran 2 itu dari 90 sampai 180, berarti nanti kuadran 2 sudut berikutnya 90 tambah 30. Jadi 120 derajat gitu ya. Kemudian 90 ditambah 45, 100 berapa? 135 derajat gitu ya. Kemudian 90 ditambah 60, 150 derajat dan 180 derajat. Jadi sudut-sudut istimewa itu ya. Nah, sekarang kita akan ini sebenarnya ada proses untuk menemukan angkanya, tapi di sini Bapak akan langsung beri nilai angka jadinya ya. Baik. Nah, untuk sinus ya. Untuk ini kuadran 1. Kuadran 1. Sin 0 derajat ya. Ini mereka punya pola sendiri untuk nilainya ya. Sin 0 derajat itu 0 ya. Kemudian sin 30 derajat itu 1/2. Jadi sebenarnya gini ya. Nah, sebenarnya biar kalian paham dari mana angkanya ya, ini Bapak buatkan setengah semua ya. Setengah 1/2 semua. Cos juga sama. 1/2 1/2 1/2. Nah, sekarang untuk sin ya. Untuk sin di sini akar 0 ya. Kemudian di sini akar 1. Sini akar 2
sini akar 3, di sini akar 4. Gitu ya. Supaya kalian mudah nanti untuk menghafalnya ya. Nah, sekarang untuk cos kebalikannya dari sin. Berarti di sini akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Gitu ya. Nah, sekarang untuk tangan nih beda sendiri nih, karena grafiknya juga berbeda ya. Untuk tangan 0 derajat itu 0 ya, karena dia nggak berpola nih. Tangan 30 derajat itu 1/3 akar 3. Kemudian tangan 45 itu 1. Tangan 60 itu akar 3. Dan tangan 90 itu nilainya tak terhingga ya. Oke. Nah, sekarang gini. Dari ini pola ini ya, dari setengah akar 0 sampai setengah akar 4. Nah, ini coba Bapak pindahkan ke sini. Pindahkan ya. Untuk sin. Ini sin dan cos ya, sin dan cos saja, tangan kan sudah ya. Nah, berarti untuk sin setengah akar 0 itu berarti akar 0 itu 0 ya. 0 dikali 1/2 itu 0. Bapak buat tabelnya. Nah, kemudian setengah kali akar 1, akar 1 dikali setengah ya. Kemudian ini tetap setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan akar 4 itu 2 ya. 2 dikali 1/2 itu 1. Nah, sekarang ini untuk kosinusnya kebalikannya ya. Kebalikannya berarti 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2 dan 0. Baik. Dari sini kira-kira bisa dihafalkan enggak untuk yang kuadran 1? Bisa nak? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, baik. Ini sudut istimewa adalah yang yang ketiga yang wajib kalian hafalkan. Ini tadi yang kedua ya. Yang kuadran tadi yang kedua. Oke, ini yang ketiga, sudut istimewa kuadran 1 ya. Kuadran 1 yang ketiga. Kemudian nah, ini tadi ya. Ini yang pertama yang kalian harus hafalkan. Jelas? Jelas ya.